saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pimpinan diduga berbuat cabul, ratusan massa merusak pesantren di Kabupaten Serang. Ratusan warga demo tolak rencana pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu di Lebak. Penyandang disabilitas tetap giat menjadi perajin bambu demi keluarga. Ratusan warga dari 2 kecamatan, yakni Cikulur dan Cileles, berunjuk rasa di kawasan lahan perhutani di Desa Daroyon, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Mereka membawa berbagai spanduk berisi penolakan rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu di lahan milik perhutani. Warga menuntut pemerintah daerah untuk mengkaji dan meninjau ulang terkait rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut. Penolakan dilakukan karena di lokasi TPS terpadu tersebut terlalu berdekatan dengan pemukiman warga sehingga membuat warga khawatir akan dampak polusi udara yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu yang berada di kawasan perhutani tersebut dianggap menyalahi aturan. Kami sebagai masyarakat kampung sekitar yang terimbas dari indikasi pembangunan TPST yang ada di desa dekat daerah tempat kami tinggal, sebenarnya kami sangat-sangat menolak. Pertama, dalam prosesnya saja sudah menyalahi aturan, tidak ada sosialisasi sekali sama kami. Gitu. Yang kita tahu bahwa kalau misalkan memang terjadi TPST di sini, gitu ya, pasti berimbas. Karena kita sudah lihat di beberapa tempat TPST yang lain, bukan hanya yang akan dibangun, tapi sudah ada yang terjadi. Kami melihat berita bahwa masyarakat sekitar mengeluh tentang adanya TPST tersebut. Gitu. Maka dari itu kami melalui aksi hari ini bentuk protes, bentuk aspirasi kami bahwa kami menolak keras supaya pihak yang ada di atas, pihak-pihak terkait itu mendengar aspirasi kami. Warga juga mengaku kesal dan terkejut karena tidak adanya pemberitahuan dan sosialisasi rencana pembangunan TPS kepada warga masyarakat sekitar. Masyarakat itu tidak diberitahu istilahnya mau diadakan di sini. Tahu-taunya ada pelang aja. Buang sampah itu di jalan itu, akhirnya masyarakat resah ya seperti gini. Kami belum tahu apa-apa istilahnya. Tapi ini ternyata jalan ini sampai 7 meter lebarnya katanya mungkin, dan udah ada tanda buktinya bahwa di situ udah ada pelang. Warga mengaku akan kembali berunjuk rasa jika rencana tersebut tetap saja dilaksanakan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Dirjen Bea Cukai bersama instansi terkait memusnahkan barang selundupan di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Berbagai jenis barang selundupan ini berhasil disita, mulai dari impor pita cukai MMEA dari Tiongkok lebih dari 1.115.000 keping senilai 115 miliar rupiah. 90.661 batang rokok dan cerutu senilai 275 juta rupiah, tas 289 handphone, iPhone, tablet senilai 714 juta rupiah, ratusan botol minuman keras impor, alat bantu seks, sepatu, alat kecantikan dan narkoba dengan jumlah ditaksir 214,77 miliar rupiah dengan kerugian negara lebih dari 38 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan dipotong menggunakan mesin pemotong seperti telepon genggam, iPhone, tablet dan pistol, sementara rokok dan minuman keras dituang ke dalam tong dengan campuran pembersih lantai untuk rokok tanpa cukai dengan cara dipotong dan direndam. Menurut Askolani, Dirjen Bea Cukai mengatakan yang menarik penindakan pita cukai mencapai 1 juta lebih senilai 115 miliar lebih, sementara barang selundupan jenis iPhone dan tablet masuk melalui Batam. Musnahan satu yang kami sampaikan tadi jumlahnya, dirilis nanti hard copy-nya kami bagikan. Ini adalah penindakan dalam periode tahun 2024. Dan untuk pemusnahan ini kan harus melalui proses, kemudian sampai finalnya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara untuk kemudian barang ini layak untuk dimusnahkan. Dan sehingga setelah ada kekuatan hukum, kepastian hukum, baru kemudian alhamdulillah pada hari ini kami musnahkan bersama pimpinan Komisi 11 dan juga bapak-bapak dari aparat penegak hukum dan kementerian lembaga yang terkait yang dalam bergabung pada pelaksanaan kegiatan penegahan dan juga rilis pada hari ini. Awal tahun hingga akhir November, Bea Cukai berhasil menggagalkan total 366 kasus dengan nilai barang ditaksir 214,77 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 38,3 miliar rupiah. Penindakan ini merupakan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang. Seperti inilah aktivitas keseharian Haris, seorang penyandang disabilitas berusia 47 tahun, warga Kampung Koncang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun harus tetap rajin bekerja sebagai perajin anyaman bambu. Meski dengan segala kekurangan ekonomi dan keterbatasan fisik, tak membuatnya patah semangat dalam mencari rezeki untuk menafkahi istri dan kelima orang anaknya. Hampir setiap hari, di rumah kecil berukuran 4x5 meter yang tak layak huni inilah, Haris disibukkan dengan membuat berbagai jenis perkakas rumah tangga seperti kipas, kukusan, tempat penutup kepala, tampah atau nyiru, dan peralatan dapur lainnya. Meski dengan menggunakan tangan sebelah kiri, namun jemari tangan Haris tampak terampil dan cekatan saat memotong dan menganyam potongan bilah bambu di amben depan rumahnya. Dalam sehari, Haris mampu menghasilkan 3 hingga 5 buah perkakas rumah tangga yang dijual oleh istrinya dengan cara berkeliling ke wilayah kampung sambil menjual berbagai aksesoris mainan anak-anak. Harga jualnya pun masih tergolong murah, yakni mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp12.000. Lagi buat apa sih, Pak? Buat ini asipan. Peralatan dapur ya? Iya. Bapak, kondisi Bapak seperti ini sudah dari kapan sih, Pak? Fisik Bapak seperti ini? Udah lama. Dari kecil atau gimana? Enggak, cuman dari sekolah saya. Sekolah di sini. Jatuh aja. Waktu main lalu lari. Oh gitu, jatuh. Jadi dari kecil ya? Iya. Pak, untuk satu ini harganya satu buah berapa dijual sama Bapak? Cuman 12.000 ini mah. Oh, untuk asupan? Iya. Kalau untuk kipas sendiri? Kipas 5.000. Meski dengan kondisi kekurangan ekonomi dan keterbatasan fisik suaminya, Nursiah tetap bersyukur dan hanya bisa pasrah dalam menjalani kehidupannya. Nanti kemana aja, Bu? Keliling. Dibawa keliling bari jualan jepitan. Kayak rambut. Kadang-kadang ada yang beli. Oh, jadi selain jualan itu jualan aksesoris juga ya? Iya. Dalam sehari Ibu dapat berapa hasil dari jualan? 30.000. Cukup nggak sih Bu sama? Cukup, nggak cukup, itu harus dicukupi. Beli beras liter buat jajan. Anak ada berapa emang? 5. Terus Bu, harapan Ibu apa nih? Saya pengen ngebesarin anak, sekolah, biar pintar kayak orang-orang gitu. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat guna membantu modal usaha untuk menunjang kehidupannya dan membangun tempat tinggalnya agar lebih layak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.